Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Neuro. Di sini Neuro akan mengajak teman-teman untuk belajar sejarah. Nah, kali ini Neuro ditemenin oleh kakak-kakak dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi. Yuk Neuro kenalin. Yang pertama ada Kak Dea dari Garut, yang kedua ada Kak Salwa dari Ciamis, dan yang ketiga ada Kak Elis dari Purwakarta. Oke teman-teman, mari kita simak pembahasannya. Baik, Niro, di sini kakak akan membahas mengenai ide kreatif yang dapat membebaskan kita dari perasaan bosan belajar sejarah. Nah, di sini dalam pembelajaran ini, kakak akan membahas terlebih dahulu mengenai peta konsepnya, di mana peta konsepnya ini terdiri dari 3 cabang. Cabang pertama membahas mengenai faktor penyebab, kedua, usaha yang dilakukan oleh pendidik, ketiga, metode atau ide kreatif beserta penerapannya. Untuk berikutnya, mengenai tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, mengetahui faktor penyebab kejenuhan belajar sejarah. Kedua, menganalisis usaha yang dapat dilakukan oleh pendidik dalam mengatasi kejenuhan belajar sejarah. Ketiga, menganalisis cara-cara kreatif dalam mengatasi kejenuhan dalam belajar sejarah. Kompetensi dasar pada kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan faktor penyebab kejenuhan belajar sejarah. Kedua, menjelaskan usaha yang dapat dilakukan oleh pendidik dalam mengatasi kejenuhan belajar sejarah. Ketiga, menjelaskan dan menerapkan cara-cara kreatif dalam mengatasi kejenuhan dalam belajar sejarah. Kemudian, kita sering kali menanyakan dalam benak kita, apa sih yang menjadi faktor atau penyebab kejenuhan belajar sejarah? Di antaranya, yang pertama yaitu faktor jasmani. Ketika badan lelah, letih, dan lesu atau sedang tidak enak, tentu akan mempengaruhi kepada belajar kita, sehingga belajar pun tidak fokus dan malas-malasan. Yang kedua ada faktor psikis, di mana mental kita yang tidak baik atau adanya gangguan dapat mengakibatkan belajar kita juga tidak fokus, dan akhirnya kita akan merasa jenuh untuk belajar. Kemudian, biasanya, apa yang dilakukan oleh siswa ketika merasa jenuh pada saat pembelajaran sejarah? Di antaranya yang pertama, sering mengobrol atau bercerita dengan teman sebangku. Kedua, tidur saat pembelajaran di kelas. Ketiga, malas-malasan. Keempat, mencoret-coret kertas. Kelima, mencari kesibukan sendiri atau mainan sendiri. Keenam, usil atau mengganggu teman. Ketujuh, telat masuk kelas setelah istirahat. Kedelapan, bermain handphone. Kesembilan, izin keluar atau ke kamar mandi. Dan yang terakhir ke-10, sering menyandarkan badan pada dinding. Nah, selanjutnya, usaha yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi kejenuhan belajar sejarah. Ini pada biasanya ya. Yang pertama, penerapan metode variatif atau active learning, di mana siswa pun ikut aktif tidak hanya guru sebagai pemberi materi. Yang kedua, memberikan tugas kepada siswa sebagai indikator apakah siswa dapat memahami atas pembelajaran yang telah diberikan. Ketiga, peningkatan perhatian guru terhadap peran siswa. Guru di sini akan berperan lebih aktif untuk mengawasi siswa dalam belajar. Yang keempat, pembelajaran di luar kelas atau adanya outdoor agar siswa tidak mudah jenuh. Dan yang kelima, menambah sumber bacaan atau referensi agar terdapat bacaan-bacaan baru yang dapat digunakan oleh siswa. Kemudian, adapun metode akan dijelaskan oleh Kak Elis. Kepada Kakak Elis, disilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Salwa. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Elis Nurhayati. Di sini, kakak akan memberikan tips and trick yang bisa dilakukan supaya belajar sejarah itu nggak bikin bosan. Mau tahu tips and triknya apa aja? Tonton terus ya videonya sampai selesai. Jadi teman-teman, tips and trick belajar sejarah biar nggak bikin bosan, kita bisa menggunakan ide-ide kreatif. Nah, apa aja sih ide kreatif itu? Yang pertama yaitu dengan storytelling atau dengan cara mendongengkan sejarah tersebut. Yang kedua, dengan beberapa tampilan gambar yang sesuai. Yang ketiga, sistem dua arah atau discovery, dan yang terakhir yaitu dengan e-learning. Teman-teman sekarang sudah tahu kan tips and triknya apa aja? Nah, sekarang mari kita praktekkan. Baik, sekarang kakak akan menceritakan sejarah mengenai lahirnya Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda biasa kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Tapi kenapa ya bisa ada Sumpah Pemuda? Pasti penasaran kan?
Yuk simak cerita sejarahnya dengan baik. Pada awalnya, Kongres Pemuda pertama terbentuk pada tanggal 23 April sampai dengan 2 Mei 1926. Kongres Pemuda pertama ini dihadiri oleh perwakilan para pemuda-pemudi dari berbagai perhimpunan. Namun ternyata, Kongres pertama ini diakhiri tanpa hasil yang memuaskan bagi semua pihak, sehingga disepakatilah untuk melaksanakan Kongres yang kedua. Kongres yang kedua terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dilaksanakan di Batavia, yaitu tepatnya di Gedung Osjava yang sekarang menjadi Jalan Medan Merdeka Utara. Namun, pada Kongres Pemuda kedua ini, pesertanya lebih banyak daripada Kongres Pemuda pertama, karena selain peserta dari Kongres Pemuda pertama, ada juga tambahan perwakilan lainnya dari kaum Tionghoa, pemuda kaum Betawi, dan lain-lain. Setelah melewati proses panjang, para peserta Kongres Pemuda II bersepakat merumuskan 3 janji yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda, seperti yang kita ketahui sekarang. Gedung tempat membacakan Sumpah Pemuda ternyata adalah milik seorang pemuda keturunan Tionghoa, yang kini rumahnya tersebut diabadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda yang bertempat di Jalan Kramat Raya. Teman-teman tahu tidak, kalau lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya dinyanyikan dalam kongres ini oleh putri dari Agus Salim. Nah, jadi teman-teman, demikian cerita singkat mengenai Sumpah Pemuda. Untuk menambah pemahaman materi teman-teman terkait Sumpah Pemuda bisa dengan cara yang kedua, yaitu dengan melihat gambar-gambar yang berkaitan dengan cerita yang tadi kakak sampaikan ya. Dan untuk tips and trik yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Dea. Kepada Kak Dea dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Elis. Selanjutnya adalah salah satu ide kreatif dari metode pembelajaran sejarah adalah discovery atau sistem pembelajaran dua arah. Salah satu caranya adalah menguatkan interaksi antara siswa dan guru. Jika pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara daring, maka ada baiknya menggunakan fitur obrolan secara langsung seperti Google Meet ataupun Zoom. Dan sebisa mungkin, para murid dapat menyalakan video supaya kita dapat secara langsung memantau apakah para siswa memperhatikan jalannya kelas atau pembelajaran. Dan selaku tenaga pengajar, kita harus mengoptimalkan teknik komunikasi, termasuk suara, pencahayaan, dan video yang berkualitas tinggi. Selain itu, tenaga pendidik dituntut untuk membuat kelas daring seperti sekarang ini berlangsung secara menarik dan menyenangkan untuk memancing para peserta didik menjadi lebih aktif. Dan jika pelaksanaan secara luring, kita selaku tenaga pendidik dapat dengan leluasa melihat seluruh peserta didik secara langsung dan dapat menjelaskan menggunakan bahasa tubuh dan tangan kita untuk mengekspresikan diri. Salah satu penerapan lain adalah kuis atau e-learning yang dapat kita terapkan dalam kegiatan daring maupun luring. Kita dapat melakukan latihan atau kuis menggunakan aplikasi kekinian berfitur game supaya para peserta didik lebih tertarik dan terpacu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu, kuis atau e-learning ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengetahui pemahaman para peserta didik. Dan untuk mengukur sejauh mana teman-teman memahami materi yang telah Kak Eli sampaikan, kakak-kakak di sini telah menyediakan link di bawah sebagai latihan untuk mengukur sejauh mana teman-teman memahami dari materi yang telah Kak Eli sampaikan. Selamat mengerjakan!